Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di pagi hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya, dan saya doakan sukses semua tentunya buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya kawan-kawan, tidak luput secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan pagi hari ini teman-teman, untuk melihat rekondisi daripada keadaan cryptocurrency, yang dimana kalau kita lihat bersama-sama teman-teman ya, untuk Bitcoin sendiri semalam sempat ke level 28.000 ya, tapi turun kembali teman-teman kali ini. Dan kalau kita lihat bersama untuk altcoin di pagi hari ini teman-teman cenderung berwarna merah marona-rona ya teman-teman ya, tapi nggak apa-apa lah ya, kita nikmati prosesnya. Segala sesuatu itu akan indah pada waktunya. Kapan bang waktunya? I don't know ya, nggak ada yang tahu kapan itu waktunya tiba. Oke. Nah, jadi di sini teman-teman kalau kita lihat bersama ya kan, untuk chart daripada Bitcoin sendiri teman-teman ya, semalam itu kan sempet tuh ya dia naik sampai di level 28 ribuan ya kan, sampai di 28 ribuan. Sebenarnya Bitcoin ini sangat berat ya, sangat berat karena beberapa kali mencoba untuk menyentuh zona supply ya, untuk ngejebol area supply, cuman terpantul lagi ke bawah teman-teman. Mana area supply-nya? Ya di area sini teman-teman ya. Ini adalah area yang mungkin harus dilewati oleh Bitcoin teman-teman ya, yang dimana sebenarnya ya udah beberapa kali ya, ini juga yang semalam juga mau nyentuh, cuman ya kebanting lagi gitu teman-teman ya. Jadi buat Bitcoin sendiri sebenarnya kalau sampai akhir tahun ini dia mampu bertahan di level 29-30 ribu fix ya, dia akan meneruskan kenaikannya mungkin sampai di level 35-40 ribu US dollar teman-teman. Tapi kalau sampai di akhir tahun ini dia kok malah di bawah level 25.000, ya tidak menutup kemungkinan teman-teman level di area 20.000 something itu akan tersentuh kembali. Jadi kita tetap lihat perkembangannya ke depannya dan tetap wait and see. Oke. Nah, jadi di keadaan kali ini ada sedikit informasi tentang token meme yang sangat fenomenal, yaitu Shiba Inu. Nah, dimana kalau kita lihat untuk harga Shiba Inu ya, kita berbicara harga masih cenderung sideways di kepala 7 ya. Tapi di sini teman-teman menariknya ya, penambang kini dapat membayar tagihan listrik dengan Shiba Inu dan XRP. Lagi-lagi Shiba masuk dalam ranah pembayaran kembali. Inilah yang membuat apa ya, Shiba Inu itu tetap bertahan teman-teman, karena fungsinya ada gitu ya, karena fungsinya ada. Buat apa sih? Ya buat ini salah satunya, buat bayar listrik ya kan. Dan di sini banyak lagi sih fungsi daripada kegunaan Shiba Inu yang lainnya. Nah, jadi lagi-lagi dari FCFPI teman-teman ya telah mengumumkan penawaran baru yang memungkinkan penambang Bitcoin membayar tagihan listrik mereka menggunakan aset kripto termasuk Shiba Inu dan XRP. Platform pembayaran kripto yang berbasis di Kanada, FCFPI, semakin memperluas dukungannya untuk XRP dan Shiba Inu. Oke. Perlu kita garis bawahi, sebenarnya bukan hanya XRP dan Shiba, melainkan masih banyak beberapa aset seperti Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ya, dan masih banyak aset-aset lainnya yang bisa digunakan untuk membayar tagihan ini. Cuman menariknya teman-teman ya, di sini token meme yang banyak kegunaannya yaitu hanya dua ya, token meme terbesar yaitu Dogecoin, kedua adalah Shiba Inu, yang dimana kedua meme ini memiliki fungsi yang cukup banyak itu teman-teman ya. Salah satunya ya buat metode pembayaran ini cukup menarik teman-teman ya. Dari sekian banyak orang yang menambang Bitcoin, dari sekian banyak ya entitas yang menambang Bitcoin, ya tidak menutup kemungkinan salah satunya dari mereka mungkin bisa menggunakan Shiba untuk membayar, atau XRP juga ya. Karena kedua aset ini memang sangat fenomenal saat ini. Contohnya kayak XRP ya teman-teman, ini juga sudah mulai menunjukkan taringnya nih. Ripple juga udah mulai bersuara nih untuk membuka lintas batasnya jauh lebih banyak lagi untuk menuju adopsi massal. Tinggal menunggu itu aja sebenarnya kalau XRP ya. Nah, dalam postingan X hari ini, FCFPI mengumumkan bahwa pelanggannya, terutama penambang kripto, dapat membayar tagihan listrik mereka langsung dengan kripto termasuk XRP, Shiba Inu, Bitcoin, dan Ethereum. Penambang Bitcoin ya bayar tagihan listrik Anda langsung dengan Bitcoin, mereka juga menerima Ethereum, Litecoin, XRP, dan banyak lainnya menggunakan fitur bayar tagihan FCFPI tweet perusahaan itu. Nah, jadi langsung ya teman-teman, ini fix, ini resmi, no hoax ya. Jadi ini langsung di-up juga oleh FCFPI itu sendiri bahwasanya ya sekarang udah bisa gitu membayar menggunakan via cryptocurrency ya.
Nah, di sini FCFPay menambahkan cashbank ke daftar penagihan. Perkembangan ini terjadi tak lama setelah FCFPay mengumumkan inisiatif yang memungkinkan pelanggan cashbank untuk membayar hipotek dan pinjaman kartu kredit mereka menggunakan cryptocurrency. Nah, mantap jiwa ya. Kalau kita berbicara harganya nggak naik-naik Bang dengan berita positif. Shiba cenderung kayak gitu terus. Gimana? Apakah udah mati nih hype daripada Shiba? Ya mau gimana lagi teman-teman, seperti yang saya bilang ya, selama Bitcoin dominance itu masih tinggi ya jangan berharap untuk altcoin itu bisa naik tinggi gitu teman-teman, karena apa, dominasi itu masih tertuju ke Bitcoin. Menurut para pemegang ya pemain cryptocurrency, wah Bitcoin ini masih murah ya, jadi dominasinya masih ke Bitcoin gitu teman-teman ya. Mereka cenderung rata-rata ya menjual altcoin dulu itu ya kan, menjual altcoin yang dimana termasuk Shiba, XRP dan masih banyak altcoin lainnya ya tentunya, yang ditujukan untuk masuk dulu ke dalam Bitcoin. Nah mungkin nanti ketika Bitcoin udah mulai mahal nih, dominasi Bitcoin udah mulai turun ya kan, jadi price-nya itu Bitcoin price-nya naik, Bitcoin dominance turun, itu cenderung teman-teman investor besar baru itu ya kan, pemain retail, investor besar dan paus dan entitas besar mungkin masuk ke altcoin yang terjadi namanya alt session nanti teman-teman. Kapan itu terjadi? Ya antara 2024 akhir atau pertengahan itu udah mulai tanda-tanda kecium, sampai puncak-puncaknya itu di tahun 2025 kurang lebih seperti itu teman-teman. Ya jadi kita sabar saja untuk menanti hal tersebut gitu ya. Dan di sini pun kalau kita lihat dari chart Shiba Inu belum ada perubahan juga teman-teman. Seperti yang saya bilang kemarin ya, pergerakan daripada Shiba Inu ini kan sedang konsolidasi ya. Dia berada di range garis bawah sama di range garis atas ya. Pergerakannya mungkin di area-area ini dulu gitu teman-teman. Ya kita turunkan lah ya. Range atas ini coba kita turunkan ke sini. Nah kurang lebih seperti ini ya pergerakan daripada Shiba Inu teman-teman. Yang dimana ketika dia menyentuh zona range atas pasti dia mantul ke bawah teman-teman. Ketika dia nyentuh range bawah dia mantul ke atas. Nah inilah yang dinamakan sideway atau konsolidasi ya, sampai benar-benar dia mampu breakout atau fake out itu teman-teman ya. Kalau dia breakout ke atas ya, bukan breakdown, berarti di sini akan ada tanda-tanda kenaikan yang akan dituju daripada Shiba. Kita beli marking aja ya, biar teman-teman juga enak gitu ya, biar teman-teman juga tahu ya, meskipun saya nggak pinter dalam technical ya, setidaknya di sini teman-teman ya, ini adalah area yang akan dituju ya, walaupun nggak bisa technical, setidaknya kita cari area entry lah. Kita tahu area-area support resisten yang mungkin berpotensi untuk memantulkan harga atau yang mungkin berpotensi untuk dicentuh ya, kurang lebih seperti itu ya, buat entry, buat masuk lah atau DCI gitu teman-teman ya. Nah jadi di sini kalau kita lihat teman-teman, ketika dia mampu breakout ke atas ya, mungkin range harga yang akan dituju adalah di kepala 80 sampai di area 84-an itu ya. Itu adalah area terdekat daripada Shiba. Dan ketika dia mau turun teman-teman ya, area terdekatnya itu ya bisa di level 67 sampai di area 65-an ya. Area itu yang mungkin akan tersentuh ketika dia memang breakdown. Parahnya kalau dia breakdown lebih jauh ya di level ini teman-teman, sih sama ya, belum ada perubahan tentang analisa saya, mungkin masih di range ini teman-teman, sampai benar-benar Bitcoin bisa mengalami kenaikan yang mungkin di atas level 30.000. Mungkin di sini altcoin seperti Shiba ya dan kawan-kawannya mungkin akan diberi nafas sedikit nih untuk dia naik atau recover gitu ya. Jadi buat teman-teman semua yang ngeluh harganya nggak naik-naik, ya kita sabar saja teman-teman, karena memang di sini chartnya memang sedang terjadi yang namanya konsolidasi gitu ya. Kita nggak bisa memaksakan kehendak, kecuali kalian memang memiliki modal besar triliunan rupiah ya, mungkin bisa untuk ngerakin market Shiba gitu teman-teman ya. Kalian masuk tuh ya 5 triliun rupiah, coba kalian belikan Shiba semua, otomatis apa, pergerakan daripada Shiba ya juga akan naik ya. Yang bisa naikin harga ya demand, value yang masuk itu banyak apa enggak gitu ya. Kalau cuman value-nya yang masuk demand-nya dikit ya otomatis pergerakannya nggak akan signifikan. Mungkin di range ini kita tunggu sampai demand atau value yang masuk itu tinggi, biasanya rata-rata ketika masuk alt session gitu ya. Jadi buat teman-teman semua tetap semangat, kurangi sambat dan salam cuan.